Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Laila Nurhidayah, NIM 060203200021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai menentukan kondisi madrasah yang akan diharapkan. Penetapan kondisi saat ini atau hasil EDM penting dalam menetapkan kondisi madrasah yang akan diharapkan ke depan. Karena ketika kita sudah tahu kondisi madrasah saat ini berdasarkan hasil EDM, itu akan mempermudah dalam menentukan madrasah yang seperti apa yang akan kita harapkan. Untuk mewujudkan madrasah yang diharapkan, maka perlu melakukan 5 langkah, yaitu merumuskan visi, misi, tujuan, tantangan, dan sasaran. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai visi madrasah. Visi dapat diartikan sebagai cita-cita, gambaran masa depan yang ingin dicapai, pandangan ke depan, dan sasaran yang besar. Visi madrasah berkaitan dengan wawasan yang menjadi sumber arahan bagi madrasah. Visi madrasah juga berkaitan dengan imajinasi moral yang menggambarkan profil madrasah yang diinginkan di masa mendatang. Visi madrasah juga harus mempertimbangkan kondisi nyata madrasah serta potensi yang dimiliki madrasah dan harapan masyarakat kepada madrasah. Rumusan visi yang baik. Rumusan visi yang baik itu seharusnya yang pertama berorientasi kepada masa depan, yaitu untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik, sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Yang ketiga, mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Yang keempat, mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan madrasah ke arah yang lebih baik. Yang kelima, menjadi dasar perumusan misi dan tujuan madrasah. Contoh visi madrasah. Unggul dalam bidang iptek, keterampilan, dan wawasan lingkungan yang berlandaskan iman dan takwa. Visi tersebut itu sudah menggambarkan cita-cita madrasah atau gambaran masa depan madrasah yang akan dicapai. Yang kedua yaitu misi madrasah. Setelah kita merumuskan visi atau cita-cita madrasah yang akan hendak dicapai, selanjutnya kita merumuskan misi madrasah, yaitu sebagai penjabaran dari visi yang telah dirumuskan. Misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi, misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi madrasah. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan madrasah yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Rumusan misi itu selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan, sebagaimana pada perumusan visi. Berikut adalah contoh misi dari penjabaran visi yang tadi. Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, menanamkan kedisiplinan dan mutu layanan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi lulusan. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Yang kelima, mengembangkan etika, estetika, dan perilaku positif terhadap lingkungan. Yang keenam, menumbuhkan semangat cinta dan peduli dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Yang ketujuh, melakukan usaha peningkatan kualitas lingkungan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap warga sekolah yang aktif, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kesembilan, meningkatkan iklim yang kondusif dan inovasi peduli lingkungan. Yang kesepuluh, meningkatkan program budidaya yang mendukung pelestarian lingkungan. Yang ketiga yaitu tujuan madrasah. Setelah visi dan misi dirumuskan, maka selanjutnya adalah merumuskan tujuan madrasah selama 4 tahun ke depan. Tujuan madrasah pada dasarnya adalah langkah untuk mewujudkan visi madrasah yang telah dirumuskan. Tujuan madrasah itu harus berdasarkan, yang pertama, dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi diri terhadap kondisi nyata madrasah saat ini. Yang kedua, mengacu kepada standar pelayanan minimal atau SPM dan atau standar nasional pendidikan atau SNP. Yang ketiga, mengacu pada visi dan misi yang sudah dimiliki oleh madrasah. Yang keempat,
berorientasi pada peningkatan atau perbaikan madrasah. Yang kelima, mencakup bukan hanya harapan penyedia layanan, tetapi juga pengguna layanan. Tujuan madrasah. Sebagai contoh berdasarkan prioritas rekomendasi hasil EDM pada sesi 2, tujuan jangka menengah yang dicapai oleh madrasah bahwa kondisi saat ini adalah pada tahun 2014 dan kondisi yang akan diharapkan yaitu pada tahun 2018. Contoh, standar isi. Keadaan madrasah saat ini. Madrasah memiliki 2 kegiatan ekstrakurikuler dan belum memiliki program kegiatan. Tujuan madrasah yaitu madrasah memiliki 6 kegiatan ekstrakurikuler dan setiap kegiatan ekstrakurikuler memiliki program kegiatan yang rinci dan terukur. Yang kedua, standar proses. Keadaan madrasah saat ini. 4 guru dari 8 guru belum mengikuti pelatihan tentang berbagai metode yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang, dan memotivasi peserta didik. Untuk tujuan madrasahnya yaitu seluruh guru harus mengikuti pelatihan tentang berbagai metode yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang, dan memotivasi peserta didik. Yang keempat yaitu tantangan madrasah. Tantangan adalah perbedaan antara apa yang menjadi harapan madrasah dengan apa yang ada dalam profil madrasah. Tantangan adalah selisih atau ketidaksesuaian antara kondisi madrasah saat ini dan madrasah yang diharapkan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, tujuan madrasah adalah memiliki nilai rata-rata UN 8,0, sedangkan saat ini madrasah memiliki nilai rata-rata UN 6,2. Maka tantangan nyata yang dihadapi madrasah adalah madrasah harus bisa meningkatkan nilai rata-rata UN sebanyak 1,8 untuk bisa mencapai nilai rata-rata UN 8,0. Berkaitan dengan perumusan tantangan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tantangan tersebut dapat diwujudkan berdasarkan harapan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk mencapai prestasi tertentu atau mempertahankan keberhasilan atau prestasi madrasah. Menentukan tantangan utama. Banyak tantangan yang harus diwujudkan oleh madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun, karena keterbatasan madrasah seperti keterbatasan dalam sumber daya manusia, pendanaan, fasilitas, dan sebagainya, maka madrasah sebaiknya memfokuskan diri pada beberapa tantangan yang memiliki pengaruh besar pada kinerja madrasah secara keseluruhan. Tantangan inilah yang disebut dengan tantangan utama atau prioritas. Tantangan utama dipilih dari urutan prioritas tantangan tertinggi dan diperkirakan masih dapat ditangani sampai akhir periode RKM. Berikut merupakan cara untuk menentukan tantangan utama. Antara lain, yang pertama, tingkat kepentingan suatu tantangan terhadap keseluruhan tujuan pengembangan atau peningkatan mutu. Yang kedua, besaran tantangan atau besarnya perbedaan antara harapan dengan kondisi nyata madrasah. Yang ketiga, sumber daya manusia yang tersedia untuk menangani tantangan tersebut, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Yang keempat, jumlah biaya yang diperkirakan dan perkiraan jumlah dana yang akan diperoleh. Yang kelima, kesiapan madrasah dalam menghadapi tantangan tersebut, dan lain sebagainya. Contoh tantangan madrasah berdasarkan hasil EDM pada sesi 2. Standar isi. Keadaan madrasah saat ini pada tahun 2014, yaitu madrasah memiliki 2 kegiatan ekstrakurikuler dan belum memiliki program kegiatan. Tujuan madrasah pada tahun 2018 yaitu madrasah memiliki 6 kegiatan ekstrakurikuler dan setiap kegiatan ekstrakurikuler itu memiliki program kegiatan yang rinci dan terukur. Tantangannya yaitu madrasah menambah 4 kegiatan ekstrakurikuler dan menyusun 6 program kegiatan, 6 kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu standar proses. Keadaan madrasah saat ini pada tahun 2014 yaitu 4 guru dari 8 guru belum mengikuti pelatihan tentang berbagai metode yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, dan menantang. Tujuan madrasah pada tahun 2018 yaitu seluruh guru mengikuti pelatihan tentang berbagai metode yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang, dan memotivasi peserta didik. Sedangkan tantangannya yaitu 4 guru mengikuti pelatihan
tentang berbagai metode yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang, dan memotivasi peserta didik. Sasaran madrasah yang baik adalah sasaran madrasah yang smart, yaitu spesifik, secara jelas mengidentifikasi apa yang harus dicapai. Yang kedua, measurable atau terukur, yaitu secara jelas menggambarkan ukuran sasaran. Yang ketiga, achievable, yaitu dapat dicapai atau realistis dalam arti memungkinkan untuk dicapai. Yang keempat, relevan atau berkaitan dengan kepentingan peserta didik dan pemangku kepentingan madrasah. Yang kelima, time bound atau berjangka waktu, yaitu tercapai dalam jangka waktu tertentu. Langkah-langkah menentukan sasaran madrasah. Yang pertama, mengidentifikasi harapan pemangku kepentingan. Yang kedua, merumuskan tantangan madrasah. Yang ketiga, menetapkan tantangan utama atau prioritas tantangan madrasah. Yang keempat, menentukan penyebab utama tantangan. Yang kelima, menentukan alternatif pemecahan tantangan. Contoh sasaran madrasah. Berikut adalah contoh sasaran madrasah berdasarkan hasil IDM pada sesi 2. Standar isi. Sasaran madrasah pada tahun 2015 adalah memiliki 3 kegiatan ekstrakurikuler dan program kegiatan. Pada tahun 2016, memiliki 4 kegiatan ekstrakurikuler dan program kegiatan. Pada tahun 2017, memiliki 5 kegiatan ekstrakurikuler dan program kegiatan. Pada tahun 2018, memiliki 6 kegiatan ekstrakurikuler dan program kegiatan. Selanjutnya yaitu standar proses. Sasaran madrasah pada tahun 2015 adalah memiliki 6 orang guru yang telah mengikuti pelatihan tentang berbagai metode yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang, dan memotivasi peserta didik. Pada tahun 2016, yaitu memiliki 8 orang guru yang telah mengikuti pelatihan tentang berbagai metode yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang, dan memotivasi peserta didik. Pada tahun 2017, yaitu memiliki 8 orang guru yang telah mengikuti pelatihan tentang berbagai metode yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang, dan memotivasi peserta didik. Dan pada tahun 2018, yaitu memiliki 8 orang guru yang telah mengikuti pelatihan tentang berbagai metode yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang, dan memotivasi peserta didik.